Oke, seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, kalian walaupun sudah UAS ya hari Sabtu, mohon maaf UASnya sendiri belum saya koreksi, kalian masih ada satu materi yang harus saya sampaikan, yang harus saya berikan mengenai ekonometrika spasial yang minggu lalu sebelum tanggal merah ya itu sudah coba saya ya, perkenalkan ya. Jadi intinya data yang kalian punya di sini nanti mempunyai referensi lokasi ya. Jadi saya mulai aja share screen yang nih. Jadi di dalam ekonometrika sekarang cabangnya macam-macam, mulai dari yang awal itu data cross section, yang kedua data time series seperti yang sudah kalian pelajari sampai dengan 2 minggu yang lalu ya. Yang dimensi yang satunya adalah spasial. Ada satu lagi sebenarnya gabungan dari time sama spasio-temporal, panel spasial, ada istilah seperti itu. Tapi saya tidak belum terakomodasi di mata kuliah ini. Jadi kalau ada yang tertarik untuk penelitian, itu masih banyak sekali ruang lingkup di sana yang belum dikerjakan. Ya, hanya masih beberapa dari teman-teman kakak tingkat kalian yang sudah mulai mengarah ke sana. Jadi yang jelas bedanya data spasial adalah data cross section yang memiliki referensi lokasi. Jadi kalau saya bilang pendapatan Kota Malang misalkan ya PDRB-nya Kota Malang. Kalau kamu bilangnya PDRB Kota Malang yang dilihat di BPS itu yang ada data tahunan itu belum tentu itu data spasial, datanya ya masih PDRB saja. Kecuali ketika kamu mencoba menggabungkannya dengan informasi dari BIG ya, Badan Informasi Geospasial, kamu mendapatkan informasi dari mereka bahwa Malang itu ya posisinya itu di mana? Di dalam peta bumi Indonesia, Malang itu katakan pusat Malangnya itu di mana? Mempunyai koordinat bujur dan lintang berapa yang sesuai dengan sistem peta permukaan bumi. Nah, kalau kamu punya informasi itu, maka PDRB Kota Malang yang sudah dilengkapi dengan posisi lintang bujurnya di atas permukaan bumi, maka datamu adalah data spasial. Nanti itu hanya Kota Malang ya. Nah, misalkan tidak hanya Malang, tapi seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur, ada 38 kabupaten kota dan Jawa Timur. Yang ada di BPS itu sebenarnya data cross section, tapi ketika kamu sudah menambahkan informasi dari pakai Google Map lah, pokoknya yang berhubungan dengan geospasial ya, analisis geospasial, kamu akhirnya tahu, oh Surabaya ini posisinya sekian derajat bujur lintang, Malang sekian derajat bujur lintang, Kediri sekian derajat bujur lintang, maka datamu adalah data spasial. Kuncinya di situ. Dan bisa dipelajari dari peta mungkin, ya dari peta bisa, dari file-file yang sekarang banyak kok file yang beredar bebas mengenai peta rupa batas wilayah ya, peta batas wilayah. Jadi nanti di sini asumsi atau yang saya jelaskan di sini dengan asumsi kamu itu sudah punya ya informasi tentang lokasi wilayah satu dengan wilayah yang lain, bekalmu sudah ada peta minimal. Ini peta wilayah yang menjadi pusat perhatian. Jadi kalau misalkan perhatianmu adalah kecamatan-kecamatan di Kota Malang, ya kamu harus punya peta Kota Malang yang lengkap dengan batas administrasi kecamatan-kecamatannya. Sehingga kamu bisa mendefinisikan ini. Karena ini yang disebut sebagai matriks pembobot spasial di sini adalah kunci yang membedakan data analisis pada data spasial dengan analisis pada data cross section. Jadi kalau data cross section nggak ada nih cerita matriks pembobot spasial karena kita nggak perlu tahu apa hubungan yang terjadi antara fenomena di satu lokasi dengan lokasi yang lain. Kalau di data spasial ada. Nah, nanti menggambarkannya dengan mendefinisikan matriks pembobot spasial. Kalau lokasimu sebanyak N, matriks ini nanti ukurannya N kali N. Yang matriks ini nanti konsepnya bisa dibentuk ada dua berdasarkan jarak, ya kedekatan, atau berdasarkan batas wilayah.
Kalau berdasarkan batas wilayah, nanti disebut matriks kontiguitas spasial. Kalau dibentuk berdasarkan jarak, disebut matriks pembobot berdasarkan jarak. Ya, saya kasih contoh, tunggu. Kalau ini sih, ini ya nanti matriksnya kira-kira bentuknya begini. Setiap elemen matriks itu ada kode, ya notasi, yang saya notasikan dengan C11, C12 sampai C1N, itu artinya pembobot dari lokasi. Ya, ini seolah-olah yang sebelah sini ini menunjukkan lokasi. Ya, baris pertama lokasi 1 untuk lokasi 1, baris kedua untuk lokasi 2, dan seterusnya baris yang ke N untuk lokasi yang ke N. Nantinya ini diboboti, dibuat diformalkan dengan bentuk standar supaya jumlah ke kanannya harus sama dengan 1. Gitu. Jadi yang matriks pembobot spasial biasanya begitu. Saya ingin menunjukkan gini aja dulu. Ada sebentar saya punya contoh. Nah, ini dia. Biar mudah kamu lihatnya. Saya punya lokasi yang misalkan posisinya di peta ini seperti ini. Ini ada lokasi 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan membentuknya berdasarkan konsep kontiguitas. Ya, kontiguitas itu artinya nanti yang saya jadikan dasar pembentukan kode ini adalah dia berbatasan wilayah atau tidak. Bertetangga itu artinya berbatasan wilayah kalau di konsep kontiguitas. Jadi 1 bertetangga dengan 2, iya, karena 1 dan 2 berbagi batas wilayah. 2 bertetangga dengan 3, iya, karena berbagi batas wilayah. 3 dengan 1, ya iya, ini ada kecil di sini. Ya, 3 dan 4 juga, 4 dan 5, ya, tapi 1 tidak bertetangga dengan 5. Karena tidak ada share border, tidak punya batas wilayah yang beririsan, ya, tidak punya. Makanya di sini saya membentuk matriks seperti ini. Jadi saya nyatakan 1 di sini untuk indikasi lokasi 1. Di lokasi 1 ini tetangganya siapa saja berdasarkan batas wilayah tadi. Jadi sudah saya jelaskan 1 itu ya jajaran berbatasan wilayah dengan 2 dan berbatasan wilayah dengan 3. Sehingga yang diberi nilai 1 itu adalah 2 dan 3. Di bawahnya 2 dan di bawahnya 3, yang lainnya 0. Oke, sedangkan 5 sama ya, ceritanya sama semua. Yang paling banyak tetangganya di sini adalah 2, 3, dan 4 ini sama-sama ya. 2 itu punya tetangga 1, batasnya di sini, punya tetangga 3, batasnya di sini, punya tetangga 4, batasnya di sini. Sehingga yang diberi angka 1 adalah di bawahnya 1, di bawahnya 3, di bawahnya 4, dan seterusnya. Yang paling tidak punya tetangga adalah 5. Nyala 5 hanya bertetangga dengan 4, ya. Mungkin ini kanannya laut gitu, mungkin kalau peta kan gitu ya. Nah, ini adalah cara membentuk matriks pembobot spasial dengan konsep kontiguitas berbatasan wilayah yang asalkan punya batas yang berdempetan, maka dia tetangga. Nantinya kalau yang ini cerita tentang rook, ya, queen, bishop, ini sebenarnya sudah saya terapkan tadi. Cuman pada prakteknya kalau di lapang itu ya seperti yang contoh saya tadi, kalau contoh misalkan saya bilang ini rook ya. Rook itu dikatakan tetangga kalau dia berbagi sisi, ini berbagi sisi seperti ini berbagi sisi. Tapi kita nggak bisa lepas kalau pada dasarnya di realnya di lapang itu tidak mungkin benar-benar hanya berbagi sisi. Ya kadang-kadang mepet sedikit itu sudah tetanggaan. Gitu. Sehingga di sini dikembangkan konsep lain, tidak hanya berbagi sisi, tapi juga berbagi sudut. Bedanya dengan tadi, kalau ini kan ini bukan tetangga. Dianggap bukan tetangganya A, padahal A ini pojokannya kan sudah kena ini. Nah, ya kalau digambar itu pojokan titik, tapi kalau di real lapang, sudut titik itu ya seolah-olah beneran di daratan itu ya bukan titik, itu mestinya ya sudah jarak tertentu, ada jaraknya. Sehingga dikembangkan queen contiguity bahwa yang pojok ini pun sebenarnya juga sudah berbatasan wilayah. Jadi di situ A punya tetangga yang lebih banyak. Ya selama dia kalau pergerakan orang ya selama ini dianggap batas wilayah kan orang bisa aja nyebrang dari sana ke sana gitu kan. Nah, walaupun itu sudut ya. Kalau bishop hanya sudut. Jadi ini orang mendefinisikan ini dengan asumsi
wilayah itu ya bentuknya reguler, kotak-kotak seperti ini, yang pada prakteknya jarang kita temui, ya, sehingga pendekatan saya tadi menjelaskan ke kalian lebih ke arah ini kalau di praktek lapangnya, bahwa wilayah-wilayah yang kita amati di lapang itu sebenarnya irregular, tidak beraturan, sehingga konsepnya kalau mau menggunakan konsep ketetanggaan berbatasan berdasarkan batas wilayah atau kontiguitas, ya pokoknya dia punya batas wilayah yang sama, ya itu tetangga. Itu. Kalau tetangga diberi kode 1, kalau tidak diberi kode 0, yang nantinya distandarkan supaya kalau ke kanan di total ini 1. Ya, jadi itu kalau ada 2 tetangga berarti kita punya setengah-setengah, 3 tetangga punya sepertiga-sepertiga dan seterusnya. Ya. Kalau mau menggunakan jarak nanti sama caranya, tapi ini berapa ada merahnya ini? Menggunakan jarak juga sama, tapi nanti jarak itu menggunakan, saya sudah ada nggak ya tadi di depan jarak? Oke, coba saya balik ke depan. Belum ada ya saya jarak, saya hanya kontiguitas ini masih. Ya, masih kontiguitas, belum menggunakan jarak. Ini saya lanjutkan aja dulu. Jadi nantinya ketika kamu sudah menggunakan membentuk matriks W yang sudah distandarkan, matriks ini nanti dinamakan ya operator spasial lag jika dia digabungkan dengan variabel yang menjadi fokus kita. Jadi kalau fokus saya itu variabel X ya, maka ketika saya menerapkan perkalian Wx di sini, bisa kamu lihat sendiri, X ini vektor ya, X di sini vektor, itu matriks, vektor yang isinya, misalkan X-nya PDRB tadi, PDRB di lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, 4, dan 5. Kan tadi datanya peta ya, yang peta tadi dipakai untuk membentuk ini. PDRB-nya sendiri masukkan ke sini, balik lagi ke angka, bukan peta. Ya, peta dipakai untuk membentuk matriks membuat spasial. Data yang kamu pakai dinyatakan lagi dalam bentuk vektor. Sedangkan Wx adalah hasil perkalian dari W dan X yang kalau saya tunjukkan ke kalian di sini bisa dilihat bahwa kalau baris 1 kali vektor X, hasilnya adalah rata-rata dari X2 dan X3. PDRB di lokasi 2 dan lokasi 3 saya rata-rata. Baris 2 kali vektor X, hasilnya adalah rata-rata dari X1, X3, X4. Dan seterusnya. Berarti hasil dari Wx itu ya rata-rata. Tapi rata-rata hanya pada lokasi yang bertetangga dengan lokasi itu. Jadi kalau saya bilang ini artinya rata-rata PDRB dari tetangganya lokasi 1. Yang ini rata-rata PDRB dari tetangganya lokasi 2. Tetangganya lokasi 3, lokasi 4, lokasi 5. Tidak semua dihitung. Yang dihitung hanya tetangganya saja. Rata-rata di lokasi tetangganya saja. Karena justru itu yang nanti jadi fokus pemodelan kita, bahwa asumsi kita, ya apapun yang terjadi di tempat kita itu dipengaruhi yang terjadi di tetangga. Tapi cara ngukur yang terjadi di tetangga itu harus jelas. Nah konsepnya di sini ngukurnya pakai Wx. Jadi Wx ini adalah tool ya yang kita pakai untuk mengukur apa yang terjadi di lokasi tetangga. Oke, jika kamu melibatkan Wx di dalam modelmu, artinya kamu sudah mengasumsikan bahwa apa yang terjadi di lokasi tetangga itu punya kontribusi, ya, dan besarannya diukur dengan Wx. Ini sama dengan operator time lag di deret waktu. Kalau kamu punya model YT sebagai fungsi dari YT min 1, itu artinya yang terjadi di waktu sebelumnya, satu periode sebelumnya mempengaruhi sekarang, kan gitu. Kalau di sini bilangnya X dipengaruhi oleh Wx. Bahwa X di lokasi ini dipengaruhi oleh XX di lokasi tetangganya dalam bentuk rata-rata. Kalau ini kan enggak, kalau time series nggak pakai rata-rata. Kalau ini harus di rata-rata, ya. Jadi tetangganya. Jadi perannya sama dengan time lag operator. Tapi di sini punya spatial lag. Ya. Nah, kalau berdasarkan jarak ini, tadi sudah saya kira ada di depan ya ternyata di sini. Kalau jarak bisa dipakai konsep jarak Euclid lah, jarak yang macam-macam itu, ya.
Cuman nantinya tetap di sini konsepnya adalah semakin jauh semakin kecil bobotnya. Kalau tadi punyamu yang ini bobot 0 itu artinya dianggap tidak ada pengaruhnya karena tidak bertetangga. Bobot setengah ada pengaruhnya karena bertetangga. Berarti bobot 0 karena tidak ada pengaruh, bobot setengah karena ada pengaruh. Pengaruhnya dianggap sama nih, lokasi 2 dan lokasi 3, makanya bobotnya setengah-setengah. 1, 3, 4 di sini dianggap sama pengaruhnya, makanya bobotnya sama-sama sepertiga, sepertiga, sepertiga. 0, kenapa 0? Karena tidak ada pengaruhnya, karena tidak bertetangga. Gitu. Nah, kalau berdasarkan konsep jarak, kita nggak se-ekstrim itu. Ya, misalkan kalau konsep kontiguitas, Malang itu hanya menurut saya, menurut konsep kontiguitas, Malang itu hanya bertetangga dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Malang dan Batu aja kalau nggak salah. Malang itu hanya itu tetangganya. Padahal Malang ya dipengaruhi oleh aktivitas di Surabaya, Malang mungkin juga dipengaruhi oleh aktivitas di Madiun, walaupun tidak besar pengaruhnya dari aktivitas yang terjadi di Kabupaten Malang. Gitu. Makanya sekarang kalau PSBB kan Malang Raya, ya, Malang, Batu, Kabupaten. Lah itu karena asumsinya secara geografis Malang dan Batu dan Kabupaten Malang itu bertetangga secara batas wilayah. Padahal nggak menutup kemungkinan kok orang dari Surabaya juga jalan ke Malang, orang dari Banyuwangi juga jalan ke Malang, ada interaksi di situ. Nah, sehingga kalau yang tadi model yang pakai yang pakai konsep kontiguitas, yang nggak bertetangga itu dianggap sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap Malang. Sama sekali saya tutup mata, saya anggap Surabaya nggak mungkin mempengaruhi apa yang terjadi di Malang. Banyuwangi tidak mungkin mempengaruhi Malang. Salah kalau di kasus-kasus tertentu hal itu salah, belum tentu ya masih apa? Kayaknya nggak masuk akal deh. Harusnya bukan begitu. Nah, ini efek berdasarkan jarak ini yang mencoba mengakomodir seperti itu. Jadi tidak menganaktirikan yang tidak bertetangga, yang tidak berbatasan wilayah sama sekali. Jadi kalau yang tidak berbatasan wilayah tetap dianggap punya efek, cuma efeknya semakin kecil. Makanya di sini ada seperjarak. Kalau jaraknya besar, efeknya kecil. Tapi kalau jaraknya dekat, efeknya besar. Ya, jadi masih ada efek walaupun kecil gitu loh, walaupun jauh. Nah, ngitung jarak ini berdasarkan koordinat lokasi. Ya, koordinat tadi makanya saya bilang kalau kamu punya data spasial ini penting, harus ada koordinat. Koordinatnya sudah bukan berupa koordinat bujur lintang, tapi dinamakan koordinat easting northing yang merupakan proyeksi dari koordinat yang dalam bentuk bujur lintang, sehingga kalau bujur lintang itu bumi bulat, kalau koordinat easting northing ini kayaknya sudah diproyeksikan, sehingga hasilnya menjadi satuan meter nanti. Jadi satuannya nanti di sini sudah meter. Proyeksi yang dipakai biasanya proyeksi UTM, Universal Transfer Mercator, di software-software spasial yang beredar itu sudah ada cara bantuan untuk memproyeksikan jika kamu infonya bujurnya derajat lintang bujur timur, bujur barat ya, lintang utara, lintang selatan bisa dirubah menjadi meter. Oke. Terus ngitung jarak ya. Ingat ya jarak yang kamu ingat ngitung rumus jarak Euclid, Manhattan dan lain-lainnya ya. Ini juga ada berdasarkan jarak yang tetap menggunakan kode 10 yang tadi kalau jarak yang tadi itu bobotnya semakin jauh semakin kecil. Kalau ini cut off. Jadi dia modelnya seperti yang kontiguitas tadi 10, cuman 10-nya berdasarkan radius. Jadi kalau jaraknya masih dalam radius tertentu, tetangga. Kalau di luar radius tertentu, bukan. Tetangga kodenya 1, 0, bukan tetangga. Jadi kalau tadi yang kedua, ada terus, nggak pernah 0. Cuman semakin jauh semakin kecil. Kalau yang ini, kalau di dalam radius, tetangga kodenya 1. Di luar radius, bukan tetangga, kodenya 0. Mengenai penentuan R0-nya ya memang ini kerjaan sendiri. Penelitian-penelitian anak S2, S3 ada yang sudah mempelajari itu bisa kalau kamu mungkin ada yang semester
tahun depan atau semester depan mengambil mata kuliah data spasial, apa sih namanya, analisis spasial, itu nanti akan ada teorinya tentang analisis semivariogram, kriging, dan lain-lain yang salah satunya adalah juga bisa dimanfaatkan untuk menentukan R di sini. R0 maksud saya, radius. Ya, konsepnya sama seperti autokorelasi di mana di data time series itu. Kalau nanti di sini kita menggunakan spasial autokorelasi spasial. Oke. Nah, ini autokorelasi spasial yang tadi saya bilang, yang pendekatan yang digunakan di ekonometrika itu yang Moran karena konsepnya wilayah. Ya, lebih sering menggunakan data wilayah. Tapi kalau kita masuknya ke ranah geologi, data spasial di bidang geologi, uji Moran ini kurang tepat. Karena yang digunakan adalah data titik. Jadi observasinya bukan, jadi kalau saya bilang PDRB Malang kan berarti seluruh Malang dianggap angkanya cuma 1. Padahal Malang kan posisinya macam-macam ya, tidak hanya pusat kotanya saja. Ya, tidak hanya titik yang kamu nyatakan koordinatnya misalnya di Tugu gitu. Tidak hanya Tugu aja kan Malang gitu. Ya, tapi kalau menggunakan pendekatan wilayah, anggapannya ya Semalang itu ya angkanya cuma itu aja. Kalau di geologi tidak bisa. Nah, apa yang terjadi kayaknya saya pernah bilang ini ya, apa yang terjadi curah hujan misalkan, curah hujan di UB sini dengan curah hujan di sama-sama Malang ya, di Pasar Dinoyo sana itu nggak sama. Ya, curah hujan di sini dengan curah hujan di Sawah Jajar rumah saya nggak sama. Titik yang berbeda, datanya berbeda. Kalau data wilayah bisa jadi satu data mewakili agregat ya seluruh wilayah sama. Nah, uji atau korelasi spasial yang dipakai ketika datanya data wilayah, data agregat seperti itu adalah uji Moran. Sedangkan yang autokorelasi yang lain yang berupa data titik itu arahnya lebih ke yang tadi saya sebut seperti istilahnya semivariogram. Ya, nanti kalau di analisis spasial itu ada akan dikenalkan di sana. Kalau uji Moran boleh di data wilayah, ya, data spasial yang sifatnya wilayah. Ini rumusnya, kamu baca. Kan dia butuh menggunakan W. Rumusnya sebenarnya rumus korelasi biasa, cuman kalau korelasi itu bunyinya begini. Ini Y bar, bawahnya adalah akar yang kuadratnya X sama kuadratnya Y kan, ragamnya X dan ragamnya Y. Mirip, cuman di sini ini X, ini juga X, kodenya I, ini J itu artinya tetangganya I, yang nanti akan terdefinisi dengan W di sini. Jadi nilainya akan ada kalau bertetangga, kalau tidak bertetangga ya 0 kan tadi yang kalau misalkan kamu pakai 1, 0, atau kalau pakai bobot yang menurun, kalau dekat besar nilainya, kalau jauh nilainya akan semakin kecil. Ya, dan di sini nggak usah dihafal. Ini adalah nilai harapan simpangan baku dan varians dari statistik Moran I yang nanti dipakai untuk menghitung statistik hitung atau Z hitungnya. Jadi Z hitungnya secara formal ya, ini pendekatannya dia adalah distribusi normal baku I yang dihitung dari data, nilai harapan pakai rumus tadi, varian pakai rumus tadi, akhirnya menghasilkan statistik Z yang nanti sama seperti ketika kamu menyimpulkan uji nilai tengah yang menggunakan Z itu. Nilai P-nya besar atau kecil gitu kan, tergantung dari sampelnya. Ya, ini saya kasih contoh mengapa kita perlu menggunakan analisis spasial. Ini contohnya saya menggunakan data di Italia nih ya, ada 20 wilayah di Italia. Ya, mungkin ini seperti kabupaten kota gitu kali ya. Dan pengamatannya di situ adalah satu wilayah tertentu punya beberapa nilai pengangguran, beberapa tahun kayaknya, tahun 90 sampai 2010. Ya, angkanya ada pengangguran di tahun 90 sampai 2010, tapi dia ngukurnya dijadikan satu, ragamnya saja. Jadi punya pengangguran tahun 90 sampai tahun 2010, dihitung ragam, ragamnya itu yang namanya VUR. Sama GDP juga gitu, dia punya GDP tahun 90 sampai GDP tahun 2010,
dijadikan satu ragamnya saja, namanya ini. Dan itu per wilayah. Jadi ada VUR wilayah 1 sampai 20, VUR GDP VGDP wilayah 1 sampai wilayah 20 ya. Datanya nanti seperti ini dengan koordinat bujur lintangnya. Ini saya bilang bujur lintang karena satuannya masih DMS, degree minute second. Jadi di situ masih derajat. Ya, menganggap bumi itu bundar itu tadi masih ya, satuannya derajat yang nantinya bisa dikonvert ke satuan yang meter seperti tadi saya bilang, istilahnya easting northing ya. Satuannya meter, bisa dikonvert. VUR VGDP angkanya seperti ini, kalau nggak ada dua kolom belakang, itu bukan data spasial. Kamu punya data cross section biasa. Ketika kamu mengincludekan ini, maka datamu sudah berupa data spasial yang bisa kamu sajikan di-compile dengan petanya. Kau bisa manfaatkan software yang ada di R, package yang ada di R, bisa juga menggunakan Geoda. Dua itu saya sebutkan karena dua itu free, tak berbayar, open source. Tapi kalau kamu pakai ArcGIS ya harus bayar, ya. Tapi beberapa kakak tingkatmu ada yang bisa mengakses ke serupa dengan ArcGIS yang free juga. Tapi saya belum pernah nyoba. Yang saya sering pakai adalah R dan Geoda karena dua-duanya handy ya, dalam mudah untuk menganalisis data spasial. Oke, jadi ini ya. Jadi di sini ada ID dari masing-masing wilayah 1 sampai 20. Kamu kalau lihat mau lihat posisi dan nama-namanya bisa dilihat di sini. Ya, nomor 1 ini Abruzzo. Terus habis itu ada 14 ini isolated island. Jadi pulau yang terpisah dari yang lain-lainnya. 14 itu apa? Sardina. Ini mirip kalau di Jawa Timur Pulau Madura, ya. Jawa Timur kan satu kesatuan, Madura itu terlepas dari mainland. Jadi daratan seluruhan Jawa Timur ini ada satu yang di luar. Tapi kan sekarang sudah ada jembatan Suramadu yang menghubungkan kalau Jawa Timur. Saya nggak tahu kalau kasus ini. Dari sini ke sini yang terdekat mungkin yang 16 ini 16 Tuscany ini. Nggak tahu dari sini ke sini harus naik perahu atau gimana ya yang mengharuskan ya ada effort tersendiri toh untuk interaksi. Pulau yang 14 ini mungkin bisa jadi dia interaksinya jauh lebih tidak intens dengan yang di daratan. Okay. Saya mencoba membentuk regresi ya, nih membentuk regresi antara VUR dan VGDP tanpa memperhatikan bujurnya tadi koordinat lokasinya tadi. Itu regresi biasa aja. Regresi biasa saja, bisa kamu lihat di situ garisnya begini, ya. Tapi saya berusaha memberi nomor pada titik-titik di atas garis datanya tadi loh. Ini letak data. Kalau kamu selama ini melakukan diagram pencar ya ini titik-titik biasa, titik diagram pencar biasa. Cuman karena saya ingin melihat lokasi itu, lokasi yang mana, berusaha saya attach nomor lokasi di sini, ya, identitas lokasinya. Dan bisa kamu lihat di situ, yang di atasnya sumbu, itu artinya sisaan di atasnya sumbu, di atas garis, sisaannya positif. Yang di bawah garis, sisaannya negatif. Sisaan positif itu artinya nilai VUR yang sebenarnya di atas prediksi. Yang di bawah garis artinya nilai VUR yang terobservasi di wilayah itu nilainya di bawah prediksi garis. Makanya positif, sisaan positif yang di atas, sisaan negatif yang di bawah. Nah, bentuk positif negatifnya ini ternyata berpola. Kalau kamu amati, yang 2, 3, 4, 5, 8, 12 mana 12? 20, itu punya saya 12 nih. 12 dan 14 ini daerah sini ya. Selatan, daerah bagian selatan. Sedangkan daerah yang di bagian utara ya mulai ini 1, 6, 7, 9 mana ada enggak kelihatan ya? 9. Oh ini 9. Itu bagian utara mempunyai sisaan yang nilainya negatif.
Loh, berarti ada sesuatu kan di sini. Ada klaster. Ya, klaster bahwa sisaan itu tergantung letaknya. Kalau dia provinsinya yang terletak di selatan, sisaannya positif. Yang di utara, sisaannya negatif. Ini kalau saya kasih warna, misalkan positif itu warna merah, negatif itu warna kuning. Yang warna merah ini kan polanya di sini, mengelompok di bawah sini. Yang warna kuning mengelompok di bagian atas. Itu sudah konsep autokorelasi spasial. Jadi kalau nilainya mirip-mirip di lokasi yang berdekatan, berarti dia punya autokorelasi spasial positif. Autokorelasi spasial seringnya positif. Minggu lalu saya kasih gambar kan, gambar yang gradasinya mirip-mirip di lokasi yang dekat, itu berarti autokorelasi positif. Tapi kalau misalkan yang berdekatan itu warnanya kontras, itu berarti autokorelasi negatif. Dan di cerita kita tadi, kalau misalkan ini saya kasih warna, di sini-sini warnanya merah, di sini-sini warnanya kuning. Berarti klaster kan? Bentuk klaster yang indikasi dari autokorelasi spasial. Kalau begitu, apa sisanya ini berarti tidak saling bebas. Nih, sisaan ini enggak saling bebas. Sisaannya punya pola. Polanya pola tergantung letak. Kalau kemarin-kemarin kamu belajar di time series, sisaannya itu tergantung dari kapan terjadinya. Yang terjadi sekarang dipengaruhi yang kemarin, kemarinnya lagi. Kalau ini dipengaruhi oleh dekatnya, lokasi yang di dekatnya. Nah, kalau mau yang suka ngotak-atik R, ya bisa menggunakan package SPDIP. Saya belum cek yang update paling baru, isinya ada di sini semua ya, silahkan nanti dicoba sendiri. Nih ada package-package ini yang bisa dipakai, yang sama dengan atau kompatibel dengan menu di ArcGIS. Dan kamu bisa, jangan khawatir, wilayah-wilayah, batas wilayah negara-negara itu loh ada online. Filenya biasanya dalam ekstensi SHP ini. Ya, untuk Italia saya dapat free ya, .shp itu. Ini untuk cara memanggilnya, saya nggak akan jelaskan satu persatu. Yang tertarik bisa baca buku. Saya sudah punya buku tentang ini ya, penggunaan R untuk analisis ekonometrika spasial. Ini sebagian dari yang saya tulis di buku saya sebenarnya. Ya, jadi di sini nanti kita menggunakan konsep ketetanggaan kontiguitas ya, yang Queen, yang sedikit dimodifikasi untuk memodif yang tadi island itu tadi ya, pulau terpisah. Kalau benar-benar Queen, pulau itu nggak punya tetangga sama sekali. Ya, di sini dimodifikasi supaya region 14 ini diasumsikan bertetangga dengan region 16. Dengan geoda bisa dibentuk matriks membobot spasial, dengan R yang tadi juga bisa dibentuk matriks membobot spasialnya. Ini kalau dengan geoda kita mengidentifikasi seperti ini, ya. Jadi ini defaultnya seperti ini. Saya nggak akan jelaskan satu persatu. Ya, kayak nggak semua kalian nanti mengarah ke sana tugas akhirnya. Yang mengarah ke sana aja nanti silakan baca detail, ya. Nah, ini sudah. Nah, sekarang saya mencoba memodelkan, ya, menguji Moran pada sisaan, ya. Jadi ini model secara keseluruhan, model yang tanpa menggunakan unsur spasial. Ini enggak ada spasialnya nih, ya. Biasa aja toh, linear model. Ini Y sebagai fungsi dari X. Ini summary-nya. Kalau sudah terbiasa di R pada analisis regresi, ini biasa. Masih belum pakai pembobot spasial. Masih belum menggunakan konsep bahwa ini data spasial. Terus uji Moran kita lakukan pada sisaan model 1. Ini baru membutuhkan matriks ketetanggaan. Nah, kebetulan matriks ketetanggaannya tadi sudah saya set disimpan dengan nama ini. Ini nama matriks ketetanggaannya. Sehingga Moran test kita lakukan pada, saya sebutkan ini model 1, sebetulnya maksudnya Moran testnya ini menguji sisaan model 1. Ya, dengan matriks pembobot yang dinamakan WI tadi. Hasilnya seperti ini. Bisa saya tunjukkan p-value. Ya, Moran I-nya nilainya ini. X ini E-nya tadi, ini var-nya. Ya.
Sehingga hasilnya, Moran is statistic standard deviation, bukan. Ini simpangan bakunya. Ini ya, I-nya ini. I-nya ini EI, ini I, ini, Yang kiri itu I, yang tengah itu EI, ini EI, sedangkan ini var-nya. Sehingga nilai p-value ini asalnya dari perhitungan yang Z tadi, I min EI dan seterusnya ya, per akar var, tapi sudah dihitung p-value-nya. Ya. Jadi kalau p-value 0,001 kecil, ya, sangat kecil, hipotesisnya, belum saya sebutkan, tapi sebetulnya sudah terungkap sama seperti sewaktu kalian menguji atau korelasi waktu. Jadi hipotesisnya adalah autokorelasi spasial tidak ada, ya. Misalkan autokorelasi spasial kamu mutasikan dengan rho, itu biasanya I sih. I sama dengan 0, ya. Kalau alternatifnya Moran I-nya tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 artinya tidak ada autokorelasi spasial. Kalau yang 0 tidak ada autokorelasi spasial. Kalau yang tidak sama dengan 0 ada autokorelasi spasial. Dan punya kita ini ada. Berarti kesimpulannya apa? Nggak bisa kamu pakai regresi linear sederhana. Kamu harus menggunakan model regresi spasial. Ya. Nah, sebelum masuk materi yang 11, PPT 11, apa ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada? Saya lanjut ke materi yang ke model, ya. Model yang 11. Oke, di dalam model spasial itu ada notasi yang, ini saya berangkat dari yang model dasar ya, ini model non spasial, ya, yang biasa aja ini kan, Y sama dengan X beta. Nah ini model ini harusnya asumsi terpenuhi, homogeneisitas, non autokorelasi dan lain-lain ya. Nah salah satu yang tidak terpenuhi di kasus kita tadi adalah ini, non autokorelasi yang aspeknya melibatkan tempat atau lokasi. Ya, yang jelas sih nggak saling bebas itu. Ya, kalau non autokorelasi berarti kan harusnya saling bebas. Sisaan harus saling bebas. Di sini tidak. Sehingga orang berusaha menggunakan mengakomodasi faktor lain, terutama di sini adalah fenomena yang terjadi di lokasi sekeliling. Nah, nantinya fenomena yang terjadi di lokasi sekeliling itu ada 3 sumber. Ya, sumbernya bisa jadi berasal dari interaksi antara variabel respon itu sendiri, interaksi antara variabel penjelas X ya, ini WY misalnya bunyinya di sini, bukan bunyinya, representasinya. Yang di sini WX, yang ini WU. U itu sisaan, apa galat. Jadi kalau kamu mengasumsikan bahwa yang terjadi di tempat ini dipengaruhi oleh variabel yang sama di lokasi yang lain, saya harus inputkan menggunakan WY sebagai penjelas. Kalau saya menganggap yang terjadi di I ini juga dipengaruhi oleh X di lokasi lain, saya harus menggunakan WX. Kalau saya menganggap bahwa di lokasi saya ini ada pengaruh dari variabel tak terjelaskan, tapi terjadinya di tempat lain, maka saya harus menggunakan WU. Jadi WY, WX, WU ini semua menggambarkan, merepresentasikan yang terjadi di tempat lain. Tetangga lah konsepnya. Yang terjadi di lokasi tetangga. Cuman yang pertama, respon yang diukur, ya, respon di variabel respon di lokasi tetangga. Kalau penjelas WX, kalau faktor tak terjelaskan WU. Nantinya, ya, contoh, saya punya contoh di sini. Misalkan saya punya kasus produktivitas suatu wilayah dipengaruhi produktivitas wilayah-wilayah di sekitarnya. Ini saya harus menggunakan WY di dalam model. Karena produktivitas suatu wilayah namanya Y. Dia dipengaruhi oleh produktivitas, berarti kan sama-sama Y-nya.
tapi Y-nya di wilayah sekitar. Makanya saya menggunakan WY. Nilai lahan misalkan. Nilai lahan ini Y misalkan, lokasi saya, Y dipengaruhi nilai lahan lokasi tetangganya. Ya berarti saya harus menggunakan WY di dalam model. Itu. Ini ya, hadirnya WY. Kalau hadirnya WX bagaimana? Nah, ini ceritanya. Produktivitas di suatu wilayah, Y misalkan, dipengaruhi arus informasi dan teknologi dari wilayah sekelilingnya. Katakan ini X1, ini X2. Ya, sekelilingnya. Berarti kan nggak bisa, harus ada tadi kalau lokasi sekeliling kan apa kuncinya? Penggunaan W toh. Jadi dia tidak bisa X1 berdiri sendiri, X2 berdiri sendiri. Kalau X1 saja artinya lokasinya sama. Y dipengaruhi oleh X1 di lokasi yang sama. Y dipengaruhi oleh X2 di lokasi yang sama. Kalau tidak ada W-nya. Ya, berarti nggak ada bedanya dong dengan regresi yang sudah ada. Kalau tanpa W. Kalau mau pakai apa yang terjadi di lokasi lain, ini harus ada pengali W. Ya, jadi kalau dipengaruhi oleh variabel lain, tapi variabel lain itu terjadinya di lokasi lain, maka kamu di lokasi tetangga kamu harus menggunakan WX. Oke, ya sama ini juga gitu. Nilai lahan itu Y. Fasilitas umum itu misalkan kita nyatakan sebagai X1. Tapi X1-nya ini terjadi di lokasi sekeliling, bukan di lokasi yang sama. Ya, maka di sini harus ada W-nya. Oke. Nah, ini belajar begini nih yang harus punya sense ya, logik. Dan kalau di paper-paper yang sudah beredar secara internasional menyatakan ini pengaruh-pengaruh begini ini harus ada dasar ekonomi mikronya biasanya. Ada teori ekonomi mikro atau teori ekonomi makro yang menunjukkan bahwa memang betul dicurigai ada hubungan seperti ini. Jadi nggak tiba-tiba ngarang aja. Itu yang kelemahan kakak tingkatmu selama ini ketika menggunakan model ekonometrika spasial dalam tugas akhirnya, mereka kadang nggak berdasarkan pada teori ekonomi mikro yang benar atau makro ya, tergantung datanya. Sehingga sewaktu memutuskan saya mau pakai WX atau WY, mesti coba-coba dulu. Jadi coba-coba ujungnya, Bu, ini ada yang nggak signifikan, berarti nggak ada ya pengaruhnya. Ganti data ya, Bu. Waduh, repot kalau gitu. Jadi akhirnya mereka kaku, karena tidak berdasar. Jadi harusnya ada dasarnya dulu. Dasarnya adalah teori-teori yang di ekonomi sudah ada. Baru menentukan, oke, saya mau pakai yang ada WY-nya, saya mau pakai yang ada WX-nya. Bahkan yang ini, WU, ya, berarti apa di sini? Kamu punya kecurigaan ya bahwa ada hal-hal yang tidak terukur di dalam model, tapi efeknya ke Y itu berasal dari lokasi tetangga, ya. Jadi yang mempengaruhi respon, tapi asalnya dari lokasi tetangga. Itu pun tidak terukur, ya kan? Sudah jauh letaknya, tidak terukur, repot. Tapi itu bisa saja terjadi. Ya, jadi kalau kita nggak yakin bahwa di lokasi tetangga itu terjadi sesuatu yang sudah terukur semua, yang mempengaruhi apa yang terjadi di lokasi kita, maka kita boleh saja melibatkan suku WU. Ya, ini biasanya terbatasnya informasi. Ya, kalau sekarang memang sering ini terjadi. Jadi BPS atau BI atau lembaga-lembaga penyedia data itu kadang tidak menyediakan data yang benar-benar kita butuhkan ya. Kadang-kadang ada yang tidak terukur. Makanya kita boleh saja. Di sini contoh saya. Produktivitas ini tadi Y kan ceritanya. Dipengaruhi arus teknologi tadi X1 misalkan. Nah, ini misalkan maunya arus teknologi dari wilayah sekelilingnya, berarti WX1. Tapi tidak ada datanya, ya kan? Kalau arus teknologi ada datanya beres pakai WX. Tapi karena nggak ada datanya, maka saya terpaksa membuang X ini, tapi saya menggunakan U sebagai wakil. Jadi seolah-olah tingkat arus teknologi dari wilayah sekeliling tadi, arus teknologi yang tidak terukur tadi direpresentasikan oleh U, karena berasal dari wilayah sekelilingnya direpresentasikan dengan WU. Gitu ya. Ya, jadi pokoknya kalau nggak ada ukurannya, berarti dia terakumulasi di U. Kalau asalnya dari lokasi sekeliling, maka WU lah yang kamu pakai. Ya, nilai lahan juga begitu.
Ini model yang tadi saya sebutkan jika semua faktor yang berasal dari lokasi sekeliling kita curigai menyebabkan Y. Ini respon dari lokasi tetangga. Ini prediktor dari lokasi tetangga. Ini faktor tak terukur dari lokasi tetangga. Dan jangan lupa saya juga masih menggunakan ini. Ini kan yang standar ya, bahwa prediktor itu juga pastilah di lokasi sendiri juga ada pengaruhnya. Jadi bedanya ini dan ini sumbernya dari sama-sama I. Ya, kalau ini sumbernya dari I, dari lokasi I. Kalau ini X dari tetangga yang sudah dirata-rata nanti. Ya. Ini model yang full. Nesting, general nesting spatial. Kalau pakai bahasa Inggris ini harusnya T, ya GNS. Tuh, nantinya model ini bisa tereduksi menjadi model-model lain yang lebih sederhana. Bahasa saya model yang tersarang di dalamnya. Jadi kalau ada yang tidak signifikan, misalkan lambdanya tidak signifikan, berarti kan kamu boleh ini tidak kamu pakai. Ya, namanya model lain. Nah, kalau yang tidak signifikan yang theta, ini juga boleh nggak dipakai. Model lain nanti jadinya. Ya, ini saya sudah punya. Nah, ini nggak usah ya. Baca aja sendiri. Saya ini kelas ininya. Nah, tunggu, saya punya tabel di belakang. Macam-macam itu ya namanya. Nah, yang penting kalian tahu tabelnya ini loh. Yang mana sih? Nih, yang penting ini. Jadi ketika saya punya model penuh, full, namanya GNS tadi, jika theta ternyata sama dengan 0, ini, theta sama dengan 0, maka nama modelnya beralih menjadi model yang ini. Lihat bedanya di situ. Dihilangkan kan tetanya, jadi model spasial autoregressive confuse kalau nggak salah namanya. Kalau lambdanya saja yang sama dengan 0, ininya hilang, ya. Makanya kita menggunakan model SDEM, Spatial Darwin Error Model. Kalau rho-nya yang sama dengan 0, rho tadi yang miliknya error, yang miliknya galat, yang faktor tak jelaskan tadi. Maka saya menggunakan model spasial Darwin model. Di spasial Darwin model itu faktor dari lokasi tetangga itu ada 2, WY dan WX. Tapi asumsinya semua terukur, jadi nggak ada WU-nya, nggak ada. Yang masih menggunakan U, yang anggapannya masih ada faktor tak terukur dari lokasi tetangga, itu yang ini dan ini. Ini kan masih menggunakan itu. Ya. Bisa lagi lebih sederhana lagi. Nah, ini kan masih ada 2 suku ya, masing-masing ada 2 suku tetangga. Ini WY, WU, WY, WU, ini WX, WU, ini WY, WX. Kelas yang paling sederhana, yang lebih sederhana lagi adalah ketika hanya menggunakan satu aspek lokasi tetangga. Ini hanya menggunakan WY, SAR namanya, spasial autoregresif. Ini ketika hanya menggunakan WX, namanya spatial lack of X. Yang ini ketika hanya menggunakan faktor tak terjelaskan saja, WU. Namanya, nah ini, SAM ini sering jadi perdebatan. Mau dulu-duluan ya, SAM ini namanya siapa? Banyak soalnya kepanjangannya. Ada structural equation modeling, ada simultaneous equation model. Di sini ada lagi, spatial error model. Mau menang-menangan ini punya saya namanya, nggak boleh ya, karena semua orang boleh aja menyingkat dengan singkatan yang sama. Ya. Jadi begitu ya. Jadi intinya begitu. Ini di sini bisa kamu baca ini cerita ilustrasi-ilustrasi. Kalau benar-benar harus ada dasarnya kenapa kamu menggunakan itu. Pemilihan ini pendugaan parameter ya. Tergantung model yang kamu pakai. Model yang paling mudah adalah model, OLS ini sebenarnya adalah, tunggu, lupa saya ngomong, bukan OLS. Model yang tadi misalkan ya, semuanya ternyata nggak signifikan. Sampai level bawah, dites lagi nggak signifikan semua. Berarti kamu balik lagi ke model regresi biasa.
Jadi regresi walaupun pakai data spasial ternyata tidak ada ketergantungan antara yang terjadi di satu lokasi dengan lokasi yang lain, ya. Cuman ini kelas pendugaan parameter berdasarkan modelnya. Yang pertama untuk SLX itu kita menggunakan OLS biasa karena di SLX tadi kalau kamu nanti cek di depan itu hanya menggunakan ini tadi X beta lokasi yang sama, WX theta, ini vektor semua ya, ini vektor matriks. Dia hanya menggunakan WX, di mana WX itu independen dengan Y, nggak ada hubungannya dengan Y, toh, sehingga seolah-olah menjadi tambahan prediktor saja. Dengan tambahan prediktor, maka SLX boleh kita terapkan, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu menggunakan SEM, nah ini yang repot, karena di dalam SEM, U-nya kan ada, ini kepanjangannya masih ada toh, ada unsur U itu ternyata begini, tadi rho WU plus V. Yang saling bebas itu hanya V, masih V. V-nya yang saling bebas. U yang di dalam model belum saling bebas, masih punya autokorelasi spasial. Sehingga tidak bisa pakai OLS. Kita menggunakan generalized least square yang sebetulnya adalah least square tapi transformasi. Transformasinya untuk mengakomodir ini loh, mengakomodir ini. Sedangkan yang model SLM itu sama dengan ini tadi, yang SAC. Menggunakan variabel instrumen atau menggunakan maksimum likelihood untuk yang SAR dan SEM. Ya, ini semua bisa ini. SAR, SEM ini semua bisa pakai maksimum likelihood atau kuasa maksimum likelihood atau menggunakan Bayesian. Ya, jadi luas itu yang masalahnya banyak. Jadi saya kalau mau lebih detail baca pendugaan parameternya, saya promosi aja ya, baca buku saya ya. Bisa dibeli di coba kamu browsing itu di Tokopedia. Kalau sekarang, Bu, saya nggak bisa jalan-jalan ke UB Press gitu. Di Tokopedia, di Shopee sudah ada kok. Judulnya nih, ini ya buku saya, Ekonometrika Spasial Terapan dengan R. Nih, semua ada di sini, lebih detail. Karena memang waktunya nggak memungkinkan kalau saya jelaskan semua di mata kuliah ekonometrika. Oke, pemilihan model terakhir dari saya. Jadi ini nanti biasanya kamu kalau yang step-step yang dilakukan oleh kakak tingkatmu selama ini, mereka selalu berawal dari ya, tadi sudah saya bilang ya, teori dulu. Dari permasalahan berdasarkan motivasi-motivasi yang sudah dijelaskan tadi. Ini kenapa sih secara teori ekonomi kok punya interaksi spasial? Dicari dulu teorinya. Secara a priori sudah ada teorinya, sehingga saya mengasumsikan bahwa modelnya nanti harus ada WX-nya, harus ada WY-nya, harus ada WU. Ya. Tapi kalau masih belum yakin juga, ya itu sebenarnya bisa kamu mulai dari model yang paling kompleks. Tapi ini dengan catatan memang ada gejala bahwa modelmu harus menggunakan unsur spasial. Gejalanya tadi dideteksi dengan cara yang tadi loh, yang contoh saya kasus Itali, ya di kasus Itali kan kamu regresikan sederhana, regresi sederhana, OLS, sisaannya dihitung, ternyata sisaan punya autokorelasi spasial. Berarti saya tidak boleh pakai regresi linear sederhana. Harus mengakomodasi unsur spasial ke dalam model ekonometrika spasial yang masih jadi masalah yang mana modelnya. Kan tadi banyak modelnya. Satu, cari dulu teorinya dulu. Secara a priori saya yakinnya saya mau pakai yang mana. Ada suku WY, WX, WU, ya, atau semuanya ada. Kalau belum dapat, sama sekali belum dapat, baru kamu boleh memulai dari yang paling kompleks. Yang paling kompleks tadi yang GNS, yang semuanya ada. Yang ada WY-nya ada, WX-nya ada, WU-nya ada. Silakan. Nanti dieliminasi menjadi direduksi menjadi model lain yang lebih sederhana. Atau sebaliknya, dari yang paling sederhana menjadi model yang lebih kompleks ya. Bahkan sekarang ada uji yang namanya uji LM, itu juga bisa. Kebetulan nggak saya masukkan di sini, kamu bisa browsing ya.
saya kasih untuk ide tugas akhir mungkin mengeksplor tentang itu. Ada namanya uji LM yang secara langsung dia memeriksa alternatif antara model ini dan model ini. Misalkan saya membandingkan SAR dengan tanpa SAR. Kalau SAR kan pakai WY ya. SAR dengan yang sederhana, yang regresi biasa. Itu sudah ada ujinya. Atau kalau saya membandingkan SEM dengan yang sederhana, itu sudah ada namanya uji LM. Kalau pendekatan yang saya mulai, itu seperti regresi yang forward sama backward itu loh. Kalau di regresi berganda. Ya, kalau regresi yang langkah mundur, semuanya dipakai dulu, baru mundur ke yang paling sederhana. Atau forward, nah maju. Dari yang sedikit-sedikit, nanti ditambah. Yang paling kompleks nanti mundurnya dikurangi satu bisa jadi yang paling sederhana. Prosesnya bisa jadi dari paling kompleks sampai yang paling sederhana, atau dari kompleks itu cuman direduksi satu aja, satu suku saja, ya nggak sampai dua-duanya direduksi juga bisa. Ya, terus sebaliknya. Tuh, nanti pilihannya berdasarkan AIJ. AIJ terkecil atau likelihood yang terbesar. Oke, AIJ terkecil kenapa? Sudah pernah ya saya cerita ini, karena AIJ menggunakan ragam galat. Ragam galat harusnya sekecil mungkin dan sesederhana mungkin. AIJ itu ada ragam galat dan banyaknya parameter. Kalau likelihood itu menggunakan peluang. Peluang harusnya sebesar mungkin. Dua indikator ini bergerak seiring. Jadi nggak pernah saya menemui kasus kalau AIJ itu ada satu kasus yang AIJ-nya terkecil, likelihood-nya nggak paling besar gitu, enggak. Dia selalu seiring. Kalau AIJ-nya terkecil ya likelihood-nya pasti yang paling besar. Oke. Ya, dari saya itu. Yang kalimat-kalimat silahkan dibaca sendiri karena itu semua cerita aja. Saya memberikan pancingan aja ya. Kalian kan sudah semester yang mendekati akhir. Kalau ada yang tertarik mengarah ke model ekonometrik spasial, masih banyak yang bisa dieksplor di sana. Ya, tidak hanya pemodelannya loh ya. Ini yang saya berikan ini saya bilang sebagai umpan saja. Karena kalau pemodelan sudah banyak kalau yang pemodelan. Masih banyak aspek yang belum dieksplor, misalkan tadi seperti uji tadi. Ya, penggunaan uji Lagrange multiplier untuk memilih model. Kemudian ada simulasi atau apalah ya tentang efek. Ya, ini kan saya belum menjelaskan interpretasi. Ya, bagaimana sih interpretasinya? Ya, nanti interpretasi kalau menggunakan model spasial tentunya beda dengan interpretasi kita menggunakan model yang bukan spasial. Ya, jadi contoh saja lah, mungkin kebetulan mungkin sebelum saya lupa ini ya tunggu sebentar. Yang satu model aja, yang model apa katakan model ini ya. Oh no, yang ada x-nya aja. Yang ada x-nya ini WY. Kok WY semua sih? Mana yang ada x-nya? SAC, SAR. Ada efek langsung, ada efek tidak langsung itu loh. Kamu baca di situ. Nih ya. Nah, di sini ada WX, ada X. Jadi di sini model ini adalah model yang mengakomodir X di lokasi yang sama dengan X di lokasi tetangga. Kalau beta ini mengukur pengaruh langsung, ya, jadi sama seperti kemarin kalau kamu belajar yang regresi biasa itu. Jika X di lokasi Y mengalami perubahan satu satuan, maka efeknya terhadap Y sebesar beta, gitu ya. Tapi kalau kamu mau menerjemahkan theta, lain lagi loh ceritanya. Menerjemahkan theta di sini yang berubah bukan X di lokasi Y, tapi WX. Ya, rata-rata. Jadi kamu ceritanya nanti di sini, jika rata-rata X di lokasi tetangga mengalami perubahan, efeknya terhadap Y sebesar theta. Jangan lupa itu. Ya. Kalau ini beta itu yang berubah X di lokasi yang sama.
Kalau ini yang berubah rata-rata X di lokasi tetangga. Rata-rata X di lokasi tetangga. Terus kalau mau mempelajari efek pada model yang masih ada WY-nya, itu harus dirombak. Jadi perombakannya seperti ini. Ada WU atau WY, harus dirubah begini. Baru bisa ada interpretasi. Saya mau balik ke WY kalau yang itu. Ini. Nah, ini ya. Itu nantinya kita harus merubah. Enggak ada ya, enggak saya sajikan di sini. Nah, mungkin ini karena PPT ini masih singkat aja. Ini maksud saya. Oh, mana WY? Nih, ketika ada WY, maka kalau mau menginterpretasikan juga harus hati-hati. Karena di sini ada WY, ada Y di kiri, ada Y di kanan. Misalnya, kalau kamu baca di buku Ekonometria Spasial, ya buku saya boleh, yang punyanya Arbia juga bisa. Ini dimodifikasi begini. Ini dikurangi dulu dengan yang di ruas kiri. Ya, jadi dikurangi yang di ruas kiri min W lambda WY sama dengan X beta plus V. No, kan? Yang kanan kan bebas dari Y akhirnya. Tapi cara menyajikannya nanti jadi begini. Ini karena matriks ya. Ya. Nah, karena matriks jadi begini. Sehingga nanti menaruhnya di keliru. Enggak, salah perkaliannya. Harus di depan. Matriks itu tadi letaknya harus di depan. I min lambda W Y. Ya. Jadi ini bentuk lainnya adalah ini. Sehingga kalau ingin Y sendirian di ruas kiri, maka representasinya ini diinverskan. Inverse X beta plus dan seterusnya. Ya. Yang dijadikan interpretasi nanti model yang ini. Bukan model yang ini. Interpretasinya, ya ini ada pengali nih ya. Jadi betanya itu nggak bisa dibunyikan. Kalau kamu ceritanya kan, sebetulnya ceritanya, loh Bu, kan saya mau cerita kalau X naik satu satuan, Y-nya berubah sebesar berapa kan gitu maunya. Ya, mana tadi? Kok hilang? Nah, ini dia. Nih, ceritanya kalau X berubah satu satuan, efeknya terhadap Y berapa? Kalau tadi kan nggak ada pengalinya ini. Tadi nggak ada pengalinya ini. Kalau bukan model SAR. Ya, kalau ada model SAR, kalau kamu menggunakan model SAR, ada WY, ada pengalinya di situ. Sehingga beda cerita nanti. Ya, ceritanya nanti lain lagi, ada pengalinya. Ya, oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi banyak aspek yang bisa dieksplor di sana. Untuk sementara yang saya kasih ke kalian masih sifat umum aja, cerita-cerita aja. Belum ada hitung-hitungannya. Kalau mau hitung-hitungan nanti kita ketemu kalau ada yang tertarik untuk mengerjakan tugas akhir di area ini. Nggak ada? Wis males ya, mikir ya. Nah, oke, saya akhiri aja lah kalau gitu. Kalian kerjakan sebisanya apa yang saya minta kalian kerjakan. Masih ada waktu. Ya, ya. Alhamdulillah kita semester ini walaupun kayak gini kondisinya bisa jalan ya dengan kurang lebihnya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan dengan metode ini tetap apa yang saya sampaikan masih bisa masuk ke kalian walaupun kalian banyak belajar sendiri. Ya, saya juga banyak belajar ini, banyak belajar bagaimana menyajikan sesuatu yang mudah dipahami walaupun tanpa banyak tora-tora di papan gitu. Susahnya kan. Oke, silakan dilanjutkan. Sudah selesai mengenai nilai, nanti mudah-mudahan minggu depan sudah siap. Silakan bisa saya umumkan ke kalian lewat Google Classroom. Ya, cuman belum selesai. Ya, belum saya selesaikan. Oke, sudah ya. Silakan dilanjutkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.